krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter adalah keadaan keuangan suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang ditandai dengan merosotnya nilai tukar uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Sebagian besar negara-negara di dunia pernah mengalami krisis ekonomi, bahkan Amerika Serikat juga pernah mengalaminya. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Sejak berdirinya Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, terjadi krisis rupiah pada pertengahan tahun 1997 yang berkembang menjadi suatu krisis ekonomi yang besar. Krisis pada tahun ini jauh lebih parah dan kompleks dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya yang pernah dialami oleh Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 USA terus mengalami kemerosotan. Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund atau IMF pada Oktober 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia menghentikan subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Namun, usaha ini tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Upaya pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah melalui Bank Indonesia dengan melakukan intervensi pasar tidak mampu membendung nilai tukar rupiah yang terus merosot. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi 4.000 USA pada Oktober terus melemah menjadi sekitar 17.000 USA pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada tanggal 15 Januari 1998 dengan ditandatangani Letter of Intent Nota Kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksanaan IMF, Michel Chamdecius. Namun, kemudian Presiden Soeharto menyatakan bahwa paket IMF yang ditandatanganinya membawa Indonesia pada sistem ekonomi liberal. Sedang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998 memilih kembali Soeharto sebagai presiden dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Setelah terpilihnya kembali Soeharto, kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan. Gerakan mahasiswa yang mulai mengkristal di kampus-kampus seperti ITB, UI, dan lain-lain. Semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto. Munculnya gerakan reformasi. Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru. Hasil dari perjuangan reformasi tidak dapat dipetik dalam waktu yang singkat, tetapi membutuhkan proses dan waktu. Hasil dari reformasi tersebut baru dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara bertahap, sehingga perlu adanya agenda reformasi untuk memprioritaskan mana yang harus lebih dahulu dilaksanakan. Kontrol terhadap reformasi perlu dilakukan agar pelaksanaan reformasi tepat pada tujuan dan sasarannya, karena reformasi yang tidak terkendali akan kehilangan arah dan bahkan cenderung melanggar norma-norma hukum.
sehingga tidak membawa perbaikan dalam kehidupan masa depan masyarakat Indonesia. Faktor pendorong terjadinya gerakan reformasi yaitu 1. Faktor politik meliputi A. Adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan pemerintah. B. Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan merajalelanya korupsi. C. Kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto otoriter tertutup. D. Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. E. Mahasiswa menginginkan perubahan. 2. Faktor ekonomi, yaitu A. Adanya krisis mata uang rupiah. B. Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat. C. Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. 3. Faktor sosial masyarakat, seperti adanya kerusuhan pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat. 4. Faktor hukum, belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Trisakti Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elyang Mulya, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998, terjadi kerusuhan, kebakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Mulai tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat. Dan di daerah, ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan, mereka menduduki atap gedung-gedung tersebut. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR atau DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Akhirnya, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia yang ketiga menggantikan Soekarno-Hatta yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Beliau menjadi Presiden sejak 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru. Ketika Habibie menjadi Presiden Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh utang luar negeri yang luar biasa besar sehingga menurunkan nilai rupiah. Ditambah dengan kerusuhan Mei 1998 telah menghancurkan pusat-pusat bisnis perkotaan, larinya modal, dan hancurnya produksi serta distribusi barang-barang yang menjadikan upaya pemulihan menjadi sangat sulit. Hal tersebut menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Di bidang politik, antara lain dengan memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh garis-garis besar haluan negara, membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan
terdiri dari 36 menteri, yaitu 4 menteri negara dengan tugas sebagai menteri koordinator, 20 menteri negara yang memimpin departemen, dan 12 menteri negara yang memimpin tugas tertentu, memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga banyak bermunculan partai-partai politik yang baru sebanyak 45 parpol. Untuk melakukan reformasi hukum ada beberapa hal yang dilakukan dalam pemerintah. BC dari 11 fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya, hanya 4 fraksi yang secara tegas menolak, sedangkan 6 fraksi lainnya masih belum menentukan putusannya. Presiden Habibie memperhatikan sikap kewarganegaraannya dengan menyatakan bahwa dia ikhlas menerima keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawabannya. Bidang ekonomi. Dalam pidato pertamanya pada tanggal 21 Mei 1998 malam harinya setelah dilantik sebagai presiden pukul 19.30 WIB di Istana Merdeka yang disiarkan langsung melalui RRI dan TVRI, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Habibie guna menjawab tuntutan reformasi secara cepat dan tepat. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, menyediakan jaringan pengamanan sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF, monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999 berkat dukungan poros tengah. Megawati Soekarno dilantik menjadi Wakil Presiden pada tanggal 21 Oktober 1999. Yang pertama, yakni perkembangan bidang politik reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Beberapa langkah reformasi yang dilakukan selama pemerintahan Gus Dur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan 2 departemen. Yang kedua, MPR mengamandemen UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 tentang susunan pemerintahan negara. Yang ketiga, upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan. Yang keempat, berbagai kasus KKN tersebut kembali dibuka pada tanggal 6 Desember 1999 dan terfokus pada apa yang telah dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Yang kelima, pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu. Lalu yang kedua yakni perkembangan bidang ekonomi mengalami perbaikan. Di sisi lain, hubungan dengan IMF kurang baik. Investor enggak datang dan IHSG cenderung negatif karena lebih banyak penjualan saham dalam negeri. Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari akumulasi berbagai gagasan dan keputusannya yang kontroversial. Hubungan Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR dan bahkan dengan beberapa menteri dalam kabinet pemerintahannya terbilang tidak harmonis. Gus Dur memberhentikan Laksamana Soekardi sebagai Menteri Negara Penanaman Modal dan Yusuf Kala sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, bahkan menyebabkan DPR mengajukan hak interpelasinya. Selain itu juga adanya dugaan bahwa Presiden terlibat dalam pencarian dan penggunaan dana Yayasan Dana
dana kesejahteraan karyawan atau Yanatera Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar AS Amerika Serikat. DPR akhirnya membentuk panitia khusus atau pansus untuk melakukan penyelidikan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam kasus tersebut. Pada tanggal 1 Februari 2001, DPR menyetujui dan menerima hasil kerja pansus. Keputusan tersebut diikuti dengan memorandum yang dikeluarkan DPR bahwa Presiden telah melanggar haluan negara, yaitu melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan melanggar TAP MPR nomor 11 /MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Presiden Abdurrahman Wahid tidak menerima isi memorandum tersebut karena dianggap tidak memenuhi landasan konstitusional. DPR sendiri kembali mengeluarkan memorandum kedua dalam rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada tanggal 30 April tahun 2000. Rapat tersebut memberikan laporan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR atas tanggapan Presiden terhadap memorandum pertama. Masa pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri atau bisa dipanggil dengan Dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri dilantik sebagai Presiden Indonesia yang kelima pada tanggal 23 Juli 2001. Dalam menjalankan pemerintahannya, Megawati Soekarno Putri didampingi oleh Wakil Presiden M.H. pada tanggal 9 Agustus 2001 setelah menjabat sebagai Presiden. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu, para pemenang pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama yang tidak mencapai 50% suara, maka harus diadakan pemilu putaran ketiga. Tahap ketiga atau disebut pemilu presiden putaran kedua diadakan tanggal 20 September 2004. Dalam pemilu putaran kedua tersebut dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala untuk masa jabatan 2004 sampai 2009. Kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden merupakan babak baru dalam sejarah Indonesia, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden Megawati merupakan peletak dasar ke arah kehidupan demokrasi karena pemerintahnya berhasil melaksanakan pemilu tahun 2004 yang berlangsung secara aman dan damai. Untuk pertama kalinya pada pemilu tersebut, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu tahun 2004 tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama atau disebut dengan pemilu legislatif dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pada tahap ini, untuk memilih calon legislatif mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Tahap kedua, pemilu presiden putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004. Pada tahap ini, untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Nah, berikut 5 pasang calon presiden dan wakil presiden yang mencalonkan diri di antara lain yakni sebagai berikut. Reformasi bidang hukum dan pemerintah, upaya pemberantasan dalam KKN, penegasan kekuasaan hakim sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Reformasi bidang ekonomi, namun berbagai pencapaian di bidang ekonomi. Pemerintah Presiden Megawati menunjukkan penurunan pada paruh kedua pemerintahannya. Pada pertengahan tahun 2002 sampai tahun 2003, nilai tukar rupiah
yang sempat menguat hingga 8.500 per dolar. Disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Upaya Presiden Megawati untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI juga diuji saat pemerintah berusaha untuk menyelesaikan sengketa status Pulau Sipanda dan ligitan dengan pemerintah Malaysia. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama di mana untuk pertama kalinya masyarakat pemilik hak suara dapat memilih wakil rakyat secara langsung. Pemilu legislatif 2004 diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 belum menghasilkan satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Sehingga pemilu presiden diselenggarakan dalam 2 putaran. Dalam pemilu presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, pasangan Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan DRS Muhammad Yusuf Kala mengguli pasangan Haji Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji Ahmad Yasin Muzadi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Selama masa pemerintahan perekonomian Indonesia mengalami peningkatan, namun kesejahteraan rakyat mengalami penurunan. Kebijakan ekonomi yang diambil Susilo Bambang Yudhoyono seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat seperti kebijakan menaikkan harga BBM. Pada masanya, harga BBM mengalami naik turun, terutama menjelang pemilihan Presiden 2009, Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan BBM. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena untuk melihat kebijakan yang diambil apakah benar-benar memihak pada rakyat atau ada motif atau intrik politik. Oleh karena itu, penelitian merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk-bentuk kebijakan politik ekonomi Susilo Bambang Yudhoyono dan sebagaimana dampak kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap masyarakat. Pada penelitian ini digunakan pendekatan politik untuk memahami kebijakan politik Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan yang dikemukakan oleh James Anderson. Metode yang digunakan sejarah yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik, interpretasi atau penafsiran, dan historiografi. Kebijakan politik ekonomi yang diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu pengurangan subsidi atau menaikkan harga BBM, menurunkan harga BBM, memberi BLT atau BLSM kepada RTM atau RTS, dan kebijakan ekonomi Islam. Dampak dari kebijakan yang diambil Susilo Bambang Yudhoyono berdampak kepada berbagai sektor. Bidang sosial dapat menimbulkan terjadi konflik, di bidang energi menimbulkan pemborosan dan ketergantungan terhadap BBM. Dan di bidang ekonomi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dalam negeri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-18 mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BGWK dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. BGWK sekarang lebih dikenal dengan nama Museum Gajah. Pemerintah Indonesia pada tahun 1957 melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1965 membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang dikenal dengan MIPI. Nah, tugas pokok MIPI adalah
membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberi pertimbangan kepada pemerintah dalam hal kebijakan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pada tahun 1962, pemerintah Indonesia membentuk Departemen Urusan Riset Nasional atau yang disebut Direnas dan menempatkan LIPI di dalamnya dengan tugas tambahan membangun dan mengasah beberapa lembaga riset nasional. Pada tahun 1966, pemerintah mengubah Direnas menjadi Lembaga Riset Nasional atau yang disebut Leremnas. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia setelah merdeka terbagi menjadi 2 dekade. Pada dekade pertama yaitu 1945 sampai 1960, bangsa Indonesia mulai mengerti arti teknologi produksi, walaupun masih dalam tingkat pasif dan penuh ketergantungan pada pihak luar negeri. Hasil dari pengenalan ilmu pengetahuan teknologi untuk pertama kali yaitu pembangunan pabrik semen di Gresik. Nah, pabrik kertas di Blabak atau Magelang, pabrik gelas dan kosmetik di Surabaya yang dibangun pada pertengahan dekade 1950-an yang lalu. Pada dekade kedua, yaitu pada tahun 1976, dengan mendirikan pabrik pesawat terbang di Bandung yang diberi nama Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN, yang menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Nah, di situ teknologi dari pabrik pesawat ini mengacu pada teknologi di Jerman. Selain itu, lembaga-lembaga penelitian teknologi di Indonesia juga mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang komunikasi. Pemerintahan Republik Indonesia membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD Palapa. Nah, lembaga-lembaga selanjutnya yaitu lembaga siaran radio dan televisi juga mengalami perkembangan pesat sejak kemerdekaan Indonesia.